saya bersama warga Sumberbulu akan mencari hewan unik yang biasa dikonsumsi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam selalu memberi manfaat bagi kita selama kita mau mengolah dan mendaya gunakannya. Masyarakat Sumberbulu sendiri sangat piawai dalam memanfaatkan hasil alam mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, ini tempatnya agak samar-samar ya Pak ya? Karena mirip kayak tanah gitu. Kayak tanah biasa, kalau orang belum biasa cari guntik ya susah. Iya sih, soalnya nggak begitu jelas rumahnya. Jadi hewan ini tuh adanya di dalam tanah dan kita harus berjuang untuk menggali. Karena tanahnya tuh memang agak keras. Jadi ciri-ciri hewan ini tuh dia tinggal di tempat yang lembab dan juga tanah yang masih bersih, belum terkena pupuk, belum tercampur sama kimia. Oh, ini rayapnya. Itu anaknya itu. Oh, ini anaknya nih, anak rayap. Tapi masih terlalu kecil ya? Iya, masih kecil. Masih terlalu kecil dan belum bisa dikonsumsi. Beberapa spesies rayap mampu membangun sarang yang menjulang tinggi seperti menara di atas permukaan tanah. Sarang rayap ibarat oasis di padang gurun. Tanaman yang tumbuh di sekitar sarang rayap bisa bertahan hidup lebih lama pada musim panas yang panjang dan kering. Sarang rayap menjadi indikator kesuburan tanah dan cadangan air di daerah kering. Gundukan sarang rayap menjadi pertahanan menghadapi perubahan cuaca dan mencegah tanah menjadi lebih tandus. Wah, ternyata kita belum beruntung karena sudah diambil orang lain. Tapi masih ada di tempat lain ya Pak ya? Masih ada lain. Ini ada lagi nih. Oh, ada lagi. Ya. Jadi ada lagi nih rumahnya. Bisa langsung digali aja ya Pak ya? Nah, ini dia nih, rayap yang kita cari nih. Masih kecil-kecil nggak sih ini Pak? Atau udah cukup umurnya? Masih kecil-kecil. Oh, masih terlalu kecil ternyata. Kalau yang sudah dewasa itu yang coklat-coklat macam ini. Oh, yang coklat-coklat. Rayap tanah adalah rayap yang hidup di bawah permukaan tanah. Hubungan sosialnya cenderung tinggi karena hidup dalam koloni besarnya. Besar sekali ini dia, rumah gundiknya besar banget, jadi mirip kayak sarang tawon. Bisa langsung dipecah nih Pak, tapi harus hati-hati karena jangan sampai merusak si gondiknya. Tempat tinggal dari ratu rayap ini biasanya di gumpalan tanah dan menempel kuat di inti sarang rayap. Umur dari ratu rayap ini sendiri sangat panjang untuk ukuran hewan kecil, yaitu mencapai 20 tahun. Yang besar, yang kepalanya besar ini yang kecil. Wah, ini dia gundiknya. Cukup besar ya. Daripada dibanding sama rayapnya dia lebih besar sih, karena memang dia sebagai ratunya. Ini dia nih gundiknya. Jadi kepalanya tuh mirip sama laron dan badannya itu mirip sama ulat. Ini katanya bisa langsung dimakan ya Pak ya? Bisa. Udah habis kayaknya ya Pak? Udah habis Mbak ini. Jadi kita cari tempat lain ya. Kita pindah lokasi lagi. Iya. Wah, besar banget ya Pak ya? Ini dia nih, besar banget. Dan biasanya kalau rumahnya besar itu isinya tuh mudah-mudahan besar juga. Langsung digali ya Pak. Ini butuh tenaga ekstra buat menghancurkan rumahnya. Kena juga Pak. Ini harus hati-hati karena yang kepalanya merah itu kalau gigit tuh sakit banget. Karena udah tua ya Pak, saking tua. Ada dua.
susah banget. Karena biasanya tuh cuma ada satu, tapi ini ada dua. Dan biasanya masyarakat sini tuh memakan langsung mentah-mentah ya Pak. Kita coba langsung ya Pak. Agak amis, tapi enak dan ada gurihnya juga ya Pak ya. Gurih. Teksturnya itu halus dan banyak airnya. Udah cukup nih. Masyarakat sini percaya ratu rayap memiliki khasiat dan manfaat bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya. Sebagian orang mengkonsumsi langsung, ada pula yang diolah menjadi kapsul dulu untuk kemudian dikonsumsi. Kalau tadi kita udah coba gundiknya, sekarang kita akan mengolah rayapnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rayap yang sudah kita kumpulkan harus dipisahkan dulu dengan rumahnya, karena rumahnya ini nggak bisa ikut dimasak. Tapi harus hati-hati dan ekstra sabar, karena rumahnya itu tercampur sama rayapnya dan mudah hancur. Aku pikir lalat tuh ya cuma bisa dimakan. Rayap adalah hewan yang sangat unik. Ia mampu mencerna selulosa menjadi glukosa atau gula alami. Senyawa ini tidak dapat dicerna oleh makhluk lain selain rayap. Nama olahan yang sedang kita buat adalah rumpuh daun kunyit. Dan yang spesial dari olahan ini adalah ini nih, namanya putut. Ini berfungsi untuk menambah cita rasa makanan jadi lebih gurih. Rayap dicampur bumbu yang telah dibuat, lalu dibungkus daun kunyit. Ini kalau saya lihat cara masaknya itu mirip dengan membuat pepes atau botox. Tapi bedanya dia menggunakan daun kunyit karena daun kunyit ini aromanya khas sekali. Sudah makan lah. Warnanya udah berubah ya Bu ya? Aromanya harum banget. Mari kita makan Bu. Rasanya itu enak banget, jadi ada pedesnya, ada manisnya, karena tadi pakai gula juga. Enak tenan. Ini dia nih, ciri khas masakan Jawa itu dominan ke pedas dan manis. Menurut kepercayaan warga sini, katanya makanan ini tuh bisa menurunkan kolesterol, menurunkan darah tinggi, dan juga bisa untuk stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan saya di Sumberbuluh masih berlanjut. Tradisionalnya ternyata di Dusun Sumberbuluh ini ada juga minuman yang bermanfaat buat tubuh kita. Saya juga mau ikutan cari nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi nih pohonnya itu usianya 5-10 tahun dia baru mulai berbuah. Tapi berbuahnya biasanya pada saat musim penghujan dan buahnya itu bagus-bagusnya pada saat musim kemarau. Sebagian besar warga Indonesia sudah familiar dengan kayu mahoni atau mahogani. Kayu mahoni banyak digunakan sebagai furnitur rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Selain memiliki kayu yang keras dan kuat, pohon ini menghasilkan buah yang bermanfaat. Ini karena pohonnya terlalu tinggi, jadi kita ngambilnya pakai gala bambu. Tapi kalau misalnya lebih tinggi lagi, mau nggak mau harus dipanjat. Kalau udah nyangkut harus dipuntir ya Pak? Dipuntir tuh diputer. Hap.
buah mahoninya. Kalau saya lihat nih kayaknya bentuknya mirip kakao, tapi dia lebih coklat, lebih pekat. Tidak semua negara memiliki tanaman mahoni. Karena pohon ini hanya tumbuh di negara yang memiliki hutan hujan tropis. Sebagian besar merupakan negara-negara Asia Pasifik seperti Indonesia, Malaysia, hingga Solomon. Wah, langsung dapet nih. Cari lagi, Pak. Itu masih ada lagi tuh di atas tuh. Buah mahoni memiliki keunikan tersendiri. Hampir seluruh buahnya menggantung ke atas dan tangkainya mengarah ke langit. Sehingga negara barat menyebutnya sebagai sky fruit. Nih, dalam satu pohon biasanya bisa berbuah sampai puluhan buah mahoni. Ukurannya bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, tapi semuanya bisa dikonsumsi.